Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid NH Nurul Huda, NH official, ada nampak saya di YouTube. Kemudian yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus masjid, imam masjid, tokoh masyarakat, alim ulama, bapak ibu, ayah bunda, anak-anak kami, jemaah subuh. Insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Pada subuh ini kita semua sehat walafiat. Allah bangunkan kita semua setelah Allah matikan kita tadi malam. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu ayah bunda jemaah, kita lanjutkan kajian kita yang masih belum tuntas di surah Al-Fatihah. Kajian kita ini kita tahsin dulu surah Al-Fatihah, kemudian kita tadabbur, kita pahami makna-makna yang terkandung dalam setiap ayat dalam surah Al-Fatihah. Kemarin sampai surah ayat berapa bunda? Sampai ayat kedua. Ya. Baik, sebelum kita mempelajari kandungan maknanya, tafsir ayat bil ayat, kalimat bil kalimat, maka kita terlebih dahulu tahsinnya. Tahsin surah Al-Fatihah. Hafal semua ini kan? Boleh ya bunda sama-sama kita ikuti dari ta'awuz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap berbaris kasrah bunyinya i, turunkan i. Kalau tomah baris depan u, monyokkan bibir kita. Kalau tidak monyok nanti bunyi e, tak bunyi u. Kalau tak turunkan ini kita bi, nanti terbaca bes. Seolah-olah imalah namanya i. Kalau a buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bis sinnya dialirkan. Tak boleh bis, tak boleh ditahan, dialirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hir. Tak boleh her, tak boleh ner. Bismillah, tak boleh bismillah. Bis, maknanya diturunkan. Rahang kita bagi bawah ini diturunkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tak boleh pula ikut bibir. Rahmanir, tak boleh, karena huruf ra makhrajnya bukan di bibir. Ra di ujung lidah dengan langit atas depan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan singkat mengeluarkan suaranya, bunda ya, semangat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan dipantulkan lamnya. Ada orang baca alham, lam bukan dipantulkan, dipalingkan. Supaya tak pantul ya. Alham, ya. Dipalingkan maksudnya begitu. Nah, kan ujung lidah dengan langit-langit atas. Nah, palingkan sedikit. Jadi jangan tek. Alham, itu yang membuat seolah-olah dipantulkan, ya. Dipalingkan, dipalingkan lidah, dibengkokkan, dia apa namanya? Alhamdulillah, rudalnya itu berat, apa namanya? Jangan huruf D bahasa Indonesia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil. Ingat bil. Kalau bil, Rabbil, merubah ke harokat kasrah. Rabbil, makanya turunkan rahang bagian bawah. Rabbil alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan dibaca Ar-Rahmanir-Rahim. Ha tengah tenggorokan. Sama alhamdu sama ya, tengah tenggorokan. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim. Nirra. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Lanjut. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, hati-hati ma-nya dengan lebih dari 2 harokat. Panjangnya tak boleh lebih 2 harokat. Maliki, kaki huruf hamas. Jangan huruf K biasa, huruf K bahasa Indonesia salah. Kakiku.
Maliki yaumi, yaumnya dengan yaw, nggak boleh yaw, tapi yaum. Maliki yaumi, yaum. Monyongkan bibir kita, ayah bunda, yaum. Kalau nggak monyong bibir kita menjadi o dia, yaw, salah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dalnya dadidu middin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati baca ini, hati-hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka, hati-hati. Iyyaka tasydid. Iyyaka na'budu ini itu nggak boleh nggak boleh alirkan mutawasid. Iyyaka na'budu wa iyyaka alirkan ya, kemudian didesirkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan tapi lurus saja jangan kalau bahaya itu. Hanya di bawah tenggorokan. Ihdinas siratal, ihdina, coba ihdina. Nasabnya huruf tebal. Ihdinas. Jadi tidak boleh ihdinos. Nos tak ada, harokat no tak ada, harokat o tak ada. Jadi na diberikan haknya, hak harokatnya baris fathah. Karena ada huruf tebal slot, maka diberikan pula makhraj sifat slotnya. Jadi jangan terpengaruh dengan slot. Banyak orang baca ihdinos, nos, jangan ihdinos. Ihdinas siratal, ihdinas buka nas. Ihdinas siratal, nggak boleh ikut bibir, nggak boleh nggak boleh ikut bibir, bibir saya nak ikut kan, kalau toma harus ikut. Setiap huruf toma bibir harus ikut. Setiap huruf yang berbaris toma berseman bibir harus ikut. Ihdinas ujung lidah dengan dekat dengan gusi bawah. Itu makhrajnya. Tetapi ada tambahannya. Apa tambahannya? Ini huruf isti'la. Isti'la itu terangkat pangkal lidah.
sli, so, sli, so. Kemudian tengah lidah kita ini, bentuk beginilah dia nempel ke atas. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Coba so. Jadi pinggir lidah kita tuh begini dia bentuknya. Huruf shad itu pinggir lidah kita itu pinggirnya ini melimpung dia ke atas, nempel ke langit. Ini langit-langit kita, ini lidah. Pinggirnya itu begini dia. Saya tekan dulu lah. So, sli, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi so, sli, ihdinas siratal, o juga so, itu sama-sama huruf berat. Cuman tempat keluarnya yang berbeda. O ujung lidah kita dan tempelkan ke gusi atas. O. Tapi kalau so ujung lidah lebih dekat kepada gusi gigi seri bawah. Tapi kedua-duanya so dengan o, pangkal lidah kita terangkat. Naik pangkal lidah. Dan tengah lidah menempel ke langit. Tiga itu cara mengucapkan huruf shad dengan po. Ihdinas siratal sinnya desirkan. Mustaqim, jangan mustaqim, pangkal lidah dengan pangkal lidah dengan anak lidah yang kalau kita menganga ada kan nampak anak lidah dengan itulah ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mustaqim, bukan mustaqi ya. Kalau mustaqi huruf K. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, lanjut. Siratal sama tadi. Sli. Coba sli. Bibirnya ikut. Siratal o. Tak boleh tak boleh keluar angin ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim. Boleh pinggir kiri, boleh pinggir kanan. Gigi geraham, lidah
pinggir lidah. Jadi dot itu ayat bunda. Ingat, setiap kita ingin membaca huruf dot, maka posisi lidah kita ambil tuh pinggir lidah kiri, boleh kanan, dengan geraham. Bo, coba bo, bui, bu, pangkal lidah naik dan tempelkan lidah ke langit-langit. Pangkal lidah naik dan tempelkan tengah lidah ini ke langit. Wah, itu jadi huruf bo ini perjuangannya luar biasa itu. Bo, ghairil maghdubi alaihim. Yo. Walau dengan wala sama dengan ihdina tadi. Walau bolin. Dan sifat huruf itu istiqalah itu bergesernya, kita geser ketika dot pinggir lidah ke arah depannya. Walau, nah bunyi itu. Walau do, dia tak boleh walau do, tak boleh. Walau bo, cara memandangkannya ini mak lazim musaqqal. Walau nah yang itu terakhir tuh ciri khasnya. Walau tuh 2, 3. Walau iya, jadi ciri bolin itu nama tajwidnya mak lazim musaqqal. Musaqqal tapi yang berat. Jadi pas di ujungnya itu. Walau nah itu. Tapi kalau kita baca walau bolin, nah nampak ya ciri khas dari mak lazim musaqqal. Begitulah kalau tahsin itu ya. Jadi tahsin itu banyak kita memperbaiki sifat huruf, makharijul huruf. Ya, karena kalau kita sudah menguasai sifat dan makharijul huruf, berarti sudah 85% kita sudah menguasai baca Quran dengan baik dan benar. Dan makharijul dan sifat huruf ini orang Arab juga belajar sama dengan kita. Jadi mentang-mentang Al-Quran itu lughah mereka. Lughah mereka kalau Arab itu banyak apanya lahjah, dialeknya tidak sama juga sama dengan kita. Bahasa Indonesia, orang Indonesia ini banyak. Ada dialeknya Melayu, ada dialeknya Batak, ada dialeknya Jawa. Itu masing-masing beda itu. Ya kan? Beda ya. Walaupun dia mengucapkannya sama. Jadi mereka siapapun di dunia ini belajar namanya tahsin Al-Quran. Ya. Jadi ikut terus saya mudah semangat karena Al-Fatihah ini terutama itu rukun sholat. Rukun itu apa? Kalau nggak ada itu tak sah. Kalau tidak sempurna dengan itu tak sah. Kalau berimam, lepaslah imamlah tanggung jawabnya ya. Tapi kalau tidak ada imam kayak kita sholat duha, sholat tahajud, rawatib, ya, tuntutan diri kita. Makanya saya kalau jemaah umroh, saya tahsin Al-Fatihah sebelum berangkat umroh. Supaya pas sholat di Masjid Nabawi, kata sholat di masjidku kata Nabi 100.000. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Tapi Al-Fatihahnya tidak selesai. Makanya kalau berangkat dengan saya tahsin dulu Al-Fatihah, nanti pakai di manasik.
Supaya apa? Supaya di sana ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita sekarang masuk ke tafsirnya. Ini kita ulang lagi. Kita masuk ke ayat 3. Kemarin auzubillah sudah, bismillah sudah diamalkan ayat bunda ya? Bismillah, alhamdulillah sudah. Berarti sekarang Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini akar katanya sama. Jadi asal katanya, apa asal kata dari Ar-Rahman Ar-Rahim ini? Yaitu sama-sama dengan rahimah. Terus menjadi rahman. Akar katanya. Cuman ada beda dalam sifat Allah. Ini kedua kata ini sifat Allah. Ar-Rahman Maha Pengasih. Ar-Rahim Maha Penyayang. Apa padahal katanya sama, akar asal katanya sama, sama-sama rahimah. Ya, cuman penggunaannya Ar-Rahman, sifat Allah itu artinya Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Apa beda Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman Maha Pengasih semua makhluk. Siapa saja makhluk Allah, itu Allah kasih. Berimankah dia? Kafirkah dia? Sholatkah dia? Tak sholat dia? Puasa Ramadankah dia? Tak puasa Ramadan? Asal dia makhluk Allah, Ar-Rahman. Masya Allah. Kasih oleh Allah. Tapi ini hanya sebatas dunia. Sebatas dunia Allah kasih, sebatas waktu di dunia. Makanya cicak Ar-Rahman Allah diam biasanya, seperti nyanyi lewat seekor nyamuk, hap gitu kan. Makanya itu Ar-Rahman Allah. Kucing, cacing, semuanya makhluk Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih. Jadi makanya tak ada yang Allah telantarkan makhluknya. Ada kira-kira nggak ditelantarkan oleh Allah makhluk? Tak ada. Semua Allah kasih. Malahan yang kafir pun, yang tak beriman kepada Allah dan Rasulullah, para Rasul juga Allah kasih. Tengoklah kaya-kaya mereka. Jadi inilah jadi dalil. Ustaz, orang tuh tak beriman tapi kok kayo-kayo? Banyak pitinya Ustaz. Menengok dunia ini matanya kecil sipit, tapi besar menurut dia dunia. Itu mata kita bodang, ketek dunia kan. Inilah Ar-Rahmannya Allah. Masya Allah. Allah tuh Maha Pengasih ayat. Tapi ini terbatas, hanya di dunia. Makanya Allah ingatkan ayat setelahnya. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, Ar-Rahim ini
Maha Penyayang siapa saja. Inilah orang beriman. Karena Ar-Rahim ini jangkauannya dunia dan akhirat. Nah, orang yang beriman kepada Allah dapatlah nanti kasih sayang Allah di dunia wal akhirat. Tapi kalau orang yang tak beriman kepada Allah, berarti hanya dunia, dan dunia ini sebentar. Dunia sementara, akhirat selamanya. Jadi dunia ini sebentar, ya hanya dunia saja. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, dunia wal akhirat, jangka panjang Allah kasih. Makanya beda lafaz Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, walaupun akar katanya sama, tapi maknanya berbeda. Setiap kita kalau mengasihi belum tentu sayang. Tapi kalau sudah sayang pasti ya, kita punya karyawan. Ada yang kita sayang, ada yang kita kasih. Kalau kita kasih ya gitu-gitu aja. Tapi kalau kita sayang, kita perhatikan. Kalau bisa ada tunjangan khusus untuk dia. Nah, apalagi Allah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih. Ar-Rahim yang penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Gitu ya benar. Ya. Jadi ada orang bertanya, kita sholat dan capek Ustaz, kayak gini-gini juga hidup kita. Ya kan? Si Hantu itu ada dia sholat tak kapan dia selesai hidupnya. Ingat ayat ini. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Allah yang Maha Alim, yang Maha tahu segalanya. Karena apa? Karena kalau dikasih Allah semua ke kita, nanti kita jadi entah sombong, tak lupa kepada Allah, ya kan? Allah yang Maha tahu. Jadi kalau sudah kita paham Ar-Rahman Ar-Rahim ini, maka kita tak akan pernah suuzon, buruk sangka dengan takdir Allah. Tak akan pernah. Karena apa yang Allah kasih, apa yang Allah beri ke kita, itulah yang terbaik. Nggak ada yang tak baik udah. Coba kita renungkan. Allah kasih ujian, Allah kasih pokoknya yang sesuatu yang tak baik menurut kita. Tapi menurut Allah itu baik. Makanya ada ayat lain, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian benci terhadap sesuatu, tetapi menurut Allah khairul lakum, itu baik. Kemudian wa asa an tuhibbu syai'an, sesuatu yang kalian sukai, senangi, bal huwa syarrul lakum, menurut Allah itu tak baik. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita belum tentu pula buruk menurut Allah. Rupanya itu yang terbaik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Allah lah yang lebih tahu, kalian tak tahu. Makanya dalam Al-Fatihah kita diingatkan Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ayat berikut.
maliki yaumiddin. Nah, ini diingatkan Allah ayat berikut. Ayat keempat. Ayat ketiga. Maliki penguasa, yang menguasai, yang memiliki. Kalau tidak panjang namanya maliki raja. Maliki yang menguasai, yang memiliki. Siapa itu? Allah. Ini sifat Allah. Al-Malik. Yaumi hari. Ad-din pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan. Ini penegasan ayat-ayat sebelumnya. Jadi tafsir Al-Quran ini ayat bunda. Tafsir itu dia bisa menjelaskan, dia karakternya menjelaskan ayat sebelumnya, dan dia punya hubungan dengan ayat sebelumnya dan punya hubungan dengan ayat berikutnya. Itulah hebatnya Allah, kalam Allah. Ya. Nah, tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah ingatkan, ingat, Maliki Yaumiddin, saya ini penguasa hari pembalasan, hari kiamat. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim ini nanti aku beri kepada orang yang beriman. Kapan itu? Pada hari pembalasan. Jadi kiamat itu pasti ayat. Pasti. Jangankan orang kita, banyak para ahli sekarang sudah memprediksi, diramalkannya hari kiamat, tapi udah lewat dah. Orang non-muslim saja yakin kiamat itu datang. Masa kita yang sholat, puasa, haji, ya kan? Tak yakin yang kiamat datang. Parah. Orang lain saya yakin ya kiamat itu datang. Cuma dalam agama kita, kapan? Itu adalah ilmu Allah. Itu adalah ilmunya Allah. Allah yang tak kita datang. Yang jelas pasti datang. Kapan Allah kasih Ar-Rahimnya ini? Sampai akhirat. Allah kasih kepada orang-orang yang beriman. Apa buktinya? Nanti Allah kasih surga. Allah kasih perlindungan, naungan pada hari kiamat. Banyak hadis Nabi. Pemimpin yang adil, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, itu dapat naungan. Inilah Ar-Rahimnya Allah. Jadi Allah ingatkan, aku yang menguasai hari pembalasan. Kalau hari ini banyak yang menguasai hari, tapi besok Allah mau menunjukkan kepada kita semua bahwa Maliki Yaumiddin, yang menguasai pada hari banyak, tak ada yang lain. Manalah harinya nanti itu ya bunda ya. Dalam Al-Quran itu banyak kisi-kisinya. Itu baru kisi-kisi. Ya, nanti terjadi kiamat, bukit-bukit seperti aneh-aneh yang berterbangan. Kemudian semua gelap, tapi panas luar biasa, seperti sejengkal di atas kepala. Terus kita nak baju satu. Jadi kita tuh, kalau kita panas tak pakai pakaian, ya Allah ya. Saya kemarin haji 2023 50 derajat, panas. Air yang mendidih itu 100 derajat, ini 50 derajat. Untung ada baju. Untung ada baju, hangus gitu. Panas luar biasa. Apalagi akhirat. Allah ingatkan, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan itu. Makanya aku akan sayang kepada siapa? Kepada orang yang beriman kepadaku, yang bertakwa kepadaku. Kalau Ar-Rahman hanya sebatas selesai dunia hidup, selesai sudah. Tapi kalau Ar-Rahim sampai Yaumiddin, pada hari pembalasan, hari kiamat. Jadi hari kiamat itu banyak namanya bunda. Ada Yaumiddin, ada Yaumul Qiyamah, ada Yaumul Akhir, Yaumul Zalzalah. Banyak nama-nama kiamat itu banyak. Ya, Yaumus Sa'ah itu hari kiamat juga. Ya. Kemudian
Kita lanjut. Sini saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini dia. Dalam kaidah bahasa Arab biasanya ini terbalik letaknya. Tapi karena ini Al-Qur'an kalamullah, ya Allah, mestinya na'buduka. Tapi dibalik ayat Allah. Iyyaka na'budu. Ya. Na'buduka, kami menyembah Engkau. Wa nasta'inuka, kami tak tolong kepada Engkau. Tapi ini hak Allah. Jadi dalam tata bahasa Arab, kalaulah dibalik letaknya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka maknanya, kalau tadi kan kami menyembah Engkau, na'buduka. Tapi kalau iyyaka na'budu, ini dia, hanya kepadamu lah kami menyembah, kami mengabdikan diri. Wa iyyaka, dan hanya, dipakai hanya dia, only, dan hanya kepada kami minta tolong. Apa maknanya Bunda? Kalaulah sudah seperti ini, satu, jangan pernah minta tolong kepada makhluk. Minta tolonglah kepada Allah. Tapi kan makhluk juga yang nolong Ustaz. Pada hakikatnya bukan makhluk yang menolong, tapi Allah. Jadi kalau kita ada masalah ayah bunda, curhatnya dulu jangan ke Facebook, jangan ke history WhatsApp. Curhatnya mana? Ceritanya dulu pada Allah. Setelah itu nanti Allah yang mengurai masalah kita. Melalui siang, melalui ini, melalui itu, Allah bantu, Allah tolong. Ini kadang ada masalah, ambil gadgetnya, posting, semua orang tahu. Menurut penelitian, orang yang baca status postingan kita di medsos itu hanya 2% yang ikut merasakan membantu kita. Yang lain itu hanya membaca, mengkomen. Itu sebuah penelitian ilmiah. Yang lain itu tidak ada. Makanya tidak ada artinya kita posting keluhan-keluhan kita. Jadi postingnya kemana? Ambil wudhu, sholat, minta pada Allah. Nah, kuncinya apa? Ini kuncinya. Nah, wudhu dulu. Pertolongan. Nah, yang kedua maknanya ayat ini, pertolongan akan datang kalau ibadah kita bagus, kita mengabdi kepada Allah, menyembah Allah dengan baik. Sholat kita bagaimana? Puasa kita bagaimana? Ibadah kita yang lainnya bagaimana? Kita mau minta tolong pada Allah, sholatnya tidak. Bagaimana akhirnya Allah datang? Bagaimana nasib kita nanti di Yaumiddin, hari pembalasan? Malah kita nasta'in ini, minta ya Allah bantulah, ya Allah tolong, ya Allah hanya kepada Engkau aku minta tolong. Tapi nak budunya, makanya di sini iyyaka na'budu dulu ayah bunda, bukan iyyaka nasta'in. Apa salahnya iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Apa maknanya ini? Kalian kalau ingin minta tolong kepadaku, ibadah kalian. Jadi untuk meraih pertolongan Allah itu ya bunda dengan ibadah.
dekatkan diri kepada Allah. Tak ada cara lain. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, kalau hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Kalau hambaku datang kepadaku dengan sejengkal, dekat kepadaku sejengkal, maka aku akan dekat kepadanya sehas. Luar biasa kalau nak budu. Makanya kalau kita ada masalah, ada yang mau dicurhatkan, tengok, tingkatkan nak budu kita kepada Allah. Kunci pasti nasta'in datang. Ini sholat tidak, puasa tidak, ya kan? Baca Quran malas, sedekah malas. Bagaimana nasta'in? Ya, ayah benar. Makanya disebutlah oleh Allah di sini nak dulu. Wah, baru nasta'in. Samalah dengan kita. Kita mau dapat upah gaji kalau bekerja dulu kan, baru dah. Ini prinsip. Jangan dibalik. Ya, berdoa ya terus, sholat tidak, puasa tidak, baca Quran tidak, berbuat baik tidak, berjudi dia terus. Judol sekarang yang tren di online. Gimana nasta'in datang? Kayak yang bunda, kalau kita punya masalah, tingkatkan aku. Yakin, pasti Allah urai masalah. Kadang-kadang kita kaget, selesai juga masalah saya ya Allah. Kaget kita bunda, nak nyangka gitu, selesai juga, alhamdulillah ya Allah. Karena Allah yang janji nak bunuh, nasta'in datang. Kalau kita minta aja terus, tak ada usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana mungkin Allah akan memberikan pertolongannya. Ya. Jadi sudah 5 ayat, bunda. Kalau kita baca Al-Fatihah ini jangan buru-buru, karena Al-Fatihah ini dalam hadis qudsi sudah dibagi Allah. Satu untukku, ada satu ayat. Pertama untukku saja kata Allah, yang kedua untukku dan hambaku, yang ketiga untuk hambaku semuanya. Untukku yang mana? Ayat dari Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, dijawab oleh Allah. Baru saya baca tadi ini, Allah langsung jawab, Hamidani abdi, hambaku telah memuji. Ar-Rahmanir-Rahim, asna alayya abdi, langsung dijawab oleh Allah. Baru saya baca tadi Ar-Rahmanir-Rahim, langsung dijawab Allah. Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung. Maliki yaumiddin, majadani abdi, ya, hambaku telah majadani, telah menyerahkan dirinya kepadaku. Majadani maliki yaumiddin. Jadi ayah bunda, sampai di situ maka kata Allah, itu hak aku semua. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu hak Allah semua. Ya. Ada hakku antara aku dan hambaku. Di ayat mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Apa kata Allah? Ini antaraku dan hambaku. Masya Allah, luar biasa itu bunda. Ini antaraku dan hambaku, dan hambaku meminta, aku kabulkan. Masya
Allah. Saya ulangi, ini antaraku dan hambaku, antara kita dan Allah. Apa yang dia minta, aku kabulkan. Makanya kalau ada orang baca Al-Fatihah cepat-cepat, dialog antara Allah tuh belum sempat dijawab Allah lagi, kita udah pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gimana mau dijawab Allah? Jadi Al-Fatihah itu udah dialog kita dengan Allah. Jadi jangan kita buru-buru, cepat-cepat ya. Nah, jadi saya ulangi, alhamdulillahirabbil alamin, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, majadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa maliki yaumiddin, ya, hambaku telah mengagungku. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara aku dan hambaku, apa yang dia minta aku kabulkan. Jadi Bunda, makanya Rasulullah sholat hajat itu selesai dia ada masalah, Rasulullah berwudu, kan itu kan dalil sholat hajat itu, sholat sunat hajat. Ada masalah, Rasulullah berwudu, langsung dia sholat. Kenapa? Ada di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dimintalah kepada Allah penyelesaiannya. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini ada masalah saya ya Allah. Ya kan? Minta kepada penyelesaian. Nah, dari setelah itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu semua untuk hamba. Jadi Al-Fatihah itu dibagi begitu. Separuh untuk Allah, separuh untuk kita. Janganlah cepat-cepat kita sholat itu yang sudah baca Al-Fatihah diresapi ya. Karena dijawab Allah. Ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan nanti ihdinas siratal mustaqim, lanjut siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dua lagi insyaallah. Ya benar ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup? Nah, kita salat isyraq. Demikian, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dimudahkan Allah segala urusan, dan Allah berkahi kehidupan kita dunia dan akhirat. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum